Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Dirwan, mahasiswa Ilmu Kelautan, Universitas Sriwijaya Angkatan 2019. Jadi pada video kali ini merupakan laporan praktikum dari akustik lautan dengan judul materi itu akustik batimetri. Karena pemodelan batimetri nanti itu menggunakan data akustik yang nantinya akan divisualisasikan. Jadi sebelum masuk ke pengolahan data, kita harus tahu dulu nih apa itu batimetri, apa itu topografi, dan juga apa itu hidrografi. Jadi batimetri sendiri itu merupakan bentukan dari dasar perairan, berbeda dengan topografi. Topografi ini merupakan bentukan dari daratan. Jadi bisa dibilang batimetri ini mempunyai nilai negatif karena dia dihitungnya dari dasar perairan menuju ke bawah. Sedangkan kalau topografi itu punya nilai positif karena dia dihitungnya dari atas perairan juga menuju ke atas, maka nilainya positif. Lalu apa itu hidrografi? Hidrografi itu merupakan sebuah ilmu tentang pemetaan laut dan juga pesisir. Nah, jadi bisa dibilang hidrografi ini merupakan pemetaan laut yang digunakan untuk mengukur dan juga menjelaskan fitur fisik bagian dari permukaan bumi. Itu bisa dilakukan, yang biasanya dilakukan itu untuk navigasi dari kapal laut. Baik, jadi dalam video kali ini atau video praktikum pada kali ini kita menggunakan 3 software. Yang pertama itu ada EcoView, yang kedua itu ada ArcGIS, dan juga yang ketiga itu kita menggunakan Surfer untuk memvisualisasikan batimetrinya. Jadi pertama bisa kita buka dulu EcoView-nya. Nah, ini bisa kita lihat tampilan dari EcoView. Karena ini merupakan visi demo, jadi kita harus cepat-cepat. Kita klik Add. Kita masukkan data per kelompok. Kita masukin data akustik per kelompoknya. Karena saya merupakan kelompok 1, jadi saya harus masukin data kelompok 1 itu dari track 5. Ini kita tunggu untuk sistem untuk membaca data yang sudah kita masukkan. Nah, jadi ini bisa kita lihat ada 3 data yang kita masukkan dan juga ada beberapa variabel dari data tersebut, yaitu ada SV, TR1 target range, position GPS fixes, dan juga heading data. Lalu setelah itu kita pencet echogram. Nah, ini udah masuk echo-gramnya. Nah, bisa dilihat di sini merupakan tampilan dari echogram. Lalu kita pencet F8 atau bisa klik echogram terus kita variable properties. Atau shortcutnya itu F8. Nah, dari sini ada beberapa hal yang harus kita koreksi. Yang pertama itu kalibrasi. Kalibrasi yang kita lakukan itu transistor 1 dengan apply calibration settingnya itu kita ganti dengan manual. Lalu ada kalkulator kita masukkan dulu. Nah, karena ini kita menyesuaikan saja dengan data, tapi ini udah benar karena saya sudah masukkan data ini pada saat mencoba-coba kemarin. Kita klik calculate. Wah, selalu akan muncul dari penghitungan dari McKenzie-nya. Setelah itu kita masuk ke grid. Show time or distance grid-nya itu kita ganti dengan time. Karena kita bermain dengan waktu, bukan bermain dengan ping-nya. Kita mencet time. Dengan time between grid lines itu kita ubah menjadi 5 menit. Supaya tidak terlalu panjang untuk pendigitasiannya. Untuk separation udah benar, ini 835, dan juga untuk show depth orange grid-nya itu kita gunakan depth orange. Setelah itu kita masuk ke display. Display-nya itu kita ubah untuk warnanya itu dari minimumnya minus 50 dan juga maksimumnya itu 50. Udah terubah di sini ya. Nah, setelah itu kita ke
ke data, terus minimum threshold sama maksimum thresholdnya jangan lupa dicentang biar nggak sia-sia gitu diubah tadinya. Oke, ini udah klik oke. Karena tadi tidak berubah jadi tidak berubah. Kita perbesar. Nah, ini merupakan proses dari pendigitasiannya. Nah, kita akan digitasi mulai dari sini hingga ujung. Dengan cara kita klik ini, terus kita new editable line. Ini kita ubah namanya aja, boleh jadi digitasi. Atau bisa jadi line 1 atau berapa serah. Span gaps-nya jangan lupa untuk dicentang. Oke. Pendigitasian itu dilakukan dengan cara mengklik. Nah, ikutin aja ini digitasinya dengan rapi. Ini karena lurus, jadi ikutin aja pendigitasinya terus. Mungkin proses digitasi ini akan saya skip untuk menghemat waktu yang diperlukan. Karena juga ini kan panjang nih dari awal sampai akhir gitu. Oke, baik, ini merupakan data yang sudah didigitasi. Itu bisa kita klik kanan terus kita pilih integrate cell untuk memunculkan Higgsmian sama longitude dan juga latitude-nya. Jadi kita langsung aja beralih ke Excel. Ini merupakan Excel yang belum saya ubah dari praktikum kemarin. Jadi bisa kita lihat nih dari bawah sini ada longitude dan juga latitude dari data yang kita peroleh. Terus kita bisa masukin misalnya ini kan 104 derajat 54,102 dibagi dengan 60 karena kita menggunakan satuannya waktu. Klik enter dan juga akan muncul longitude dari data tersebut. Untuk latitude juga sama, kita menggunakan nah ini karena latitude-nya itu berada di south atau selatan, maka digunakan tanda minus. Bisa kita peroleh minus 2 ditambah dengan minus 2 ditambah dalam kurung itu 12,898 dibagi dengan 60 itu satuan waktunya. Maka akan dapatkan latitude dari data tersebut. Ini kita lakukan sampai 17 titik yang kita peroleh. Z itu adalah Higgsmian, yang mana kita peroleh dari sini, 16,41. Kita masukin 16,41, Z translate kita satuan itu 0,5. Untuk koreksinya itu kita menggunakan Z dikurang dengan Z transducer sama dengan Z dikurang Z transducernya. Kita klik enter, maka akan muncul koreksinya. Kita lakukan sampai stasiun yang habis, sampai titik yang kita peroleh itu habis. Mungkin video pengolahan data ke Excel ini akan saya skip untuk mempersingkat waktu. Baik, ini merupakan data ECOV yang sudah kita olah. Di sini bisa kita lihat ada X itu longitude, Y itu latitude, Z itu rata-rata kedalaman yang sudah kita peroleh, ZT itu Z transducer, dan juga koreksinya itu tambahan dari batimetri juga Z transducer tadi. Selanjutnya bisa kita buka aplikasi atau software dari ArcMap, lalu kita masukkan datanya dengan cara add data, terus pilih add XY data. Kita pilih data yang sudah kita kelola tadi, dimana X field-nya itu kita masukin longitude, Y field-nya kita masukin latitude, dan Z field-nya kita pilih dengan batimetri. Lalu untuk geographical coordinate systemnya kita pilih GCSWG 1984, kita klik OK, maka akan muncul garis-garis yang sudah kita peroleh. Selanjutnya bisa kita buka Arc Toolbox, ini kita pilih raster interpolation dan juga klik IDW. Untuk input point filtersnya kita pilih track limit tadi. Nah, untuk Z field-nya kita pilih Z atau batimetri, lalu klik OK. Di sini tunggu prosesnya ada
proses di sebelah kanan bawah itu ada proses IDW sedang berjalan, tinggal tunggu sampai selesai. Memang sedikit lama. Baik, jadi ini merupakan hasil IDW yang sudah kita peroleh. Selanjutnya kita untuk menampilkan garis konturnya bisa dipilih dari Art Toolbox-nya, terus pilih raster surface dan pilih kontur. Kita masukkan input rasternya itu untuk IDW tadi yang sudah kita buat dengan kontur intervalnya itu 1. Kita klik OK. Proses kontur sedang berjalan di bagian kanan bawah itu bisa dilihat, dan sekarang muncul konturnya seperti ini. Jadi ini merupakan penggambaran peta kontur batimetri yang sudah saya kelola dari EcoView tadi. Lalu untuk selanjutnya bisa dibuka software server untuk memperoleh atau memvisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi dari batimetri. Kita pilih new plot. Baik, kita pilih new plot tadi, lalu klik create, lalu klik data. Kita pilih data Excel yang sudah kita buat tadi. Kita pilih terima yang sudah kita buat. Untuk ini kita sesuaikan aja, itu kita pastikan dulu benar atau tidaknya koordinat dari data yang kita peroleh dan juga kedalaman yang kita peroleh. Klik OK. Nah, ini tinggal menyesuaikan aja, kolom A-nya itu X, kolom B-nya Y, kolom C-nya Z. Dengan metode gradingnya itu kriging seperti biasa, klik OK. Nah, ini akan muncul proses gradingnya. Oke. Lalu kita klik tab untuk menampilkan peta. Terus kita klik 3D surface, kita buka hasil gradingnya. Nah, akan muncul seperti ini. Ini merupakan visualisasi batimetri yang sudah saya peroleh dari data yang sudah didapatkan juga. Kita bisa sesuaikan aja untuk pengeditannya. Untuk show color scale untuk memunculkan skala warna dari batimetri ini. Selanjutnya kita edit aja untuk di layout petanya. Seperti biasa kita layout seperti biasa. Oke. Biar terlihat lebih rapi aja sih. Visualisasi batimetri tadi surface itu di track 5. Itu kalau sudah selesai bisa kita save. Bukan save, tapi lebih ke export. Bisa dalam bentuk PNG atau JPEG. Kita pilih tempat penyimpanannya. Di sini saya pilih untuk datanya itu untuk PNG. Filenya track 5. Kita OK, dan hasilnya sudah selesai. Mungkin itu untuk laporan praktikum akustik lautan dengan materi akustik batimetri.
Di sini saya meminta maaf bila ada kekurangan dalam salah penyampaian atau kata. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.